Oke. Ya, halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodigun di sini, dan kali ini adalah video yang tidak terencana untuk dibuat. Tiba-tiba ada ya, tiba-tiba rekaman sekitar jam 10 malam ya, yang awalnya gak ada planning buat rekaman, tiba-tiba ada rekaman karena ada satu hal yang terjadi di teater ya, show teater tadi di tanggal 11 Mei 2025 jam 9, sekitar jam 9 ya. Ya, balik lagi di segmen ngojek teman-teman, yaitu ngomongin JKT, dimana gue akan bahas apa aja mengenai JKT48, dan salah satunya itu adalah soal pengumuman. Ya, tadi di setlist RKJ Renaikin Shijore sekitar jam 9 malaman itu tadi ada pengumuman dari Teteh Melody ya, di teater, pengumuman soal beberapa hal, dan gue akan bahas pengumuman tersebut. Ya, tiba-tiba hujan. Ya, gue akan bahas soal pengumuman tersebut. Gue buat simpel aja videonya, mungkin editingnya juga biasa aja ya. Ini akan gue buat kayak video apa ya, reaction kali ya. Mirip-mirip video reaction. Muka gue mengkilap banget di sini. Ya, dan pengumumannya itu udah direkap di website jkt48.com. Kalau gitu gue langsung aja ke websitenya ya. Ya, ini dia website dari JKT48, dan gue akan langsung ke bagian news untuk lihat pengumuman yang sudah ada. Jeng, dia adalah ya. Ya, pengumumannya adalah JKT48 original set list is coming. Oke, yang menjadi concern utama di sini adalah si original set listnya. Oke, terima kasih atas dukungan untuk JKT48 pada bulan September telah mengumumkan bahwa original set list akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2025. Ya, dan itu sudah dekat ya. Sekarang sudah bulan Mei. Sebentar lagi itu pertengahan 2025, which is 1 bulan lagi. Ya, berkat dukungan kerjasama dari seluruh member staff, original pertama hadir untuk kita semua. Untuk meramaikan menyambut hadirnya original series akan merilis konten spesial dan juga mengadakan special event selama bulan Mei hingga Juli 2025. Jadi selama bulan Mei, which is itu bulan ini, sampai bulan Juli, 2 bulan lagi, itu akan ada berbagai macam event dari JKT48. Oke, yang pertama itu di sini dibagi jadi 4 ya. Yang pertama dulu deh. Yang pertama itu ada special performance video 1. Jadwal rilis itu bulan Mei 2025. Member JKT48 akan membawakan salah satu lagu dari original setlist dengan penuh keceriaan. Terus yang kedua, special performance video 2 rilis Juni 2025. Member JKT48 membawakan salah satu lagu original setlist dengan penuh kejutan. Satu penuh keceriaan, satu penuh kejutan. Oke. Catatan, line up member yang masuk dalam performance video 1 dan 2 tidak berkaitan dengan line up pertunjukan original setlist. Oke. Nomor 3, JKT48 Tour 2025. Jadi tahun ini bakal ada tour. Dibagi menjadi 2 tim seperti biasa, berkeliling mengunjungi beberapa kota, yaitu 5 Juli Marina Convention Center Semarang, 6 Juli 2025 Auditorium Unjani Cimahi, 8 Juli Sleman City Hall Yogyakarta, 9 Juli The Colomado Solo ya, gue nggak tahu cara nyebutnya gimana, cuma ya gue berharap benar ya. 12 Juli itu Grand City Convention Hall Surabaya All Team, catatannya ya. Di setiap kota JKT48 mengadakan personal meet and greet dan 2 short event seperti biasa, dan tentunya mini live performance. Oke. Dan nomor 4 itu JKT48 Special Concert Full House JKT48 and Friends on Stage tanggal 26 Juli 2025, venue Istora Senayan Jakarta. Di konser ini kita akan merayakan momen hadirnya original setlist bersama-sama melalui dibawakan beberapa lagu dari original setlist dan juga penampilan spesial dari para komposer. Nantikan banyaknya keseruan dan kejutan yang akan dibawakan. Oke, itu dia pengumuman yang disampaikan tadi, direkap di website JKT48 ya. Dan gue akan bahas satu per satu. Yes, gue akan tetap tampilannya seperti ini aja ya. Oke, yang pertama itu adalah special musik, special performance video SPV ya. SPV 2 SPV akan rilis, satunya di bulan Mei, satunya di bulan Juni. Jadi kemungkinan gue akan buat
ininya gue akan buat reaction ya seperti biasa ya, reaction dari SPV 1 dan 2 ini di bulan Mei dan Juni. Gue juga akan melihat member seperti apa, dan kabarnya lagu yang akan dibawakan adalah lagu dari original setlist. Apakah ini lagu baru atau lagu yang udah pernah ada, which is itu lagu-lagu original, single original yang dibawakan ulang. Gue nggak tahu, cuman ya ini akan menjadi sesuatu yang baru juga, dan mungkin gue berharap sebenarnya lagu baru. Gue berharap lagu baru di original setlist ini dan dibawakan oleh member yang berbeda. Kabarnya kata Teteh Melody tadi, SPV 1 sama SPV 2 itu dibawakan sama member yang berbeda. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu dengan member yang berbeda. Jadi, gue berharap ada sesuatu yang menarik di sini, ya. Gue nggak tahu seperti apa pembagiannya. Tadi gue ngeliat di TL ada yang ngebagi kayak misalkan apa ada Senbatsu sama UG, atau nanti bakal ada kayak gimana pembagiannya gue nggak tahu. Tapi ya ini mengingatkan kita terhadap SPV New Era dulu ya. SPV New Era dulu dengan 2 lagu dibagi 2 member dibagi 2 tim juga. Ya gue berharap ini menjadi sesuatu yang bagus dan fresh. Kita akan lihat sama-sama dan gue akan reaction tentunya. Dan satunya itu di bulan Mei, kita belum tahu tanggalnya karena yang paling dekat itu masih single original dari JKT48V yang akan rilis bentar lagi. Mungkin itu dulu, baru nanti di akhir bulan Mei baru muncul SPV-nya ya. Let's see ya. Yang awalnya gue nggak banyak video di bulan Mei, tiba-tiba jadi banyak nih. Tiba-tiba jadi banyak karena JKT48 ada. Oke, yang kedua itu SPV yang kedua itu dirilis bulan Juni. Gue juga akan buat reactionnya. Semoga sempat ya. Dan kita akan menantikan setlist original ini nantinya. Kemungkinan setelah semua rangkaiannya selesai, apakah Agustus atau September setlist original itu bakal Sonichi. Kita akan lihat ya. Tapi menarik. Akhirnya JKT48 ada kabar terbaru soal setlist original ini ya, nggak dibiarin aja, dan beneran mereka berkomitmen untuk merilisnya di pertengahan tahun, atau paling nggak ada update di pertengahan tahun lah ya. Ya ini kayak inilah GTA 6 ya. Game GTA 6 yang tiba-tiba ada trailer tapi rilisnya diundur gitu ya. Kayak gitulah, semua orang menantikan, semua orang menunggu. Dan akhirnya ada kabar baru ya. Artinya lagunya ini udah selesai. Paling nggak untuk 2 lagu itu udah selesai. Untuk dibawakan di special performance video 1 dan 2 itu sudah selesai. Ada teori yang bilang apakah SPV 1 ini bakal dibawakan sama Senbatsu, karena Senbatsu video callnya cuma 3 sesi doang di bulan ini. Ya let's see lah ya, kita nggak tahu seperti apa, coba deh. Tunggu aja tanggal rilis dari SPV 1. Dan kita langsung lompat ke nomor 3, itu JKT48 Tour. Oke, Tour. Ya menurut gua Tour itu suatu hal yang biasa sekarang ya. Ya excited, cuman kayak oke, Tour ya. Tidak ada yang spesial dari pengumuman Tour sebenarnya, cuman kayak kaget aja orang. Oh, ada Tour ternyata tahun ini ya. Yeay, ada Tour gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang baru menurut gue dari pengumuman tadi. Mungkin akan ada di sana ketika turnya berlangsung, mungkin akan ada sesuatu yang baru. Kota-kotanya pun nggak ada yang baru, jadi semuanya sama aja. Semarang, oke, Semarang gitu ya. Dan gue ngeliat tadi reaction para penonton di teater juga, ya biasa aja gitu loh ketika menyebutkan kota-kotanya. Ya ketika Semarang, oh Semarang ye gitu loh. Terus Cimahi, mungkin Cimahi agak kaget ya. Orang-orang Cimahi, wah Cimahi gitu loh, tiba-tiba oh iya, ternyata itu sebagai perwakilan dari Jawa Barat ya, nggak jauh-jauh dari Bandung. Mungkin ya sebagai substitusi dari Bandung itu dipilihnya Cimahi. Dan terus ada Yogyakarta, Solo, dan terakhir finishnya di Surabaya all team. Jadi semua tim itu bakal ngumpul di Surabaya. Oke. Tahun ini nggak ada Malang ya. Ya pokoknya pokoknya kotanya ya kota-kota di Pulau Jawa aja selalu. Karena apa ya, mungkin efisiensi ya, lebih efisien secara akomodasi, mungkin bisa lebih efisien karena nggak
mondar-mandir, mereka bisa satu arah, terus secara apa namanya tadi akomodasi, mungkin secara logistik dan secara apa ya, mereka venue-nya mereka udah tahu seperti apa, dan juga pemetaan fans-fansnya juga mungkin JKT48 sudah punya datanya gitu. Untuk di kota-kota ini tuh JKT48 punya JKT48 punya banyak fans di kota-kota ini gitu, mungkin berdasarkan data-data mereka. Dan paling aman, kota yang paling aman untuk bukan aman secara ininya ya, bukan secara keamanan lingkungan, tapi lebih ke arah kayak ya kita akan ngadain acara di sini, apakah bakal ada yang beli atau enggak, ya paling aman adalah kota-kota ini gitu loh. Yang paling enggak pasti dibeli gitu ya, pasti dibeli ya gitu loh. Minimal ada ininya lah, ada potensi sold out. Walaupun sebenarnya di kota-kota besar manapun juga kemungkinan besar akan ada yang namanya sold out untuk sold and greet ataupun two shot. Cuma mereka merasa paling aman untuk menyelenggarakan di kota-kota ini. Seperti sebelum-sebelumnya. Ya, itu dia ya, seperti sebelum-sebelumnya. Makanya orang-orang tadi ya gue ngeliat di teater ya, gue denger, gue ngeliat cuplikan sebenarnya. Ya mereka ya Semarang ye, Cimahi ye, Jogja we, Solo. Pas terakhir kota terakhir orang udah expect Surabaya semua gitu loh. Mungkin ada beberapa yang expect tadi Bali gitu ya, ke Bali ya. Gue juga berharap ya ada sesuatu yang baru, ternyata tidak. Yang menarik yang akan terjadi di tour ini sudah pasti member-member inti yang ikut ya. 2 tim member inti dibagi 2. Yang menariknya adalah ini akan menjadi tour pertama dari generasi 11. Benar nggak? Benarkah ini akan menjadi tour pertama generasi 11? Tahun lalu nggak ada tour ya? Oh tahun lalu? Gue lupa tahun lalu ada tour atau enggak. Ya apakah ini akan menjadi tour pertama generasi 11? Itu pertama. Yang pasti itu akan menjadi tour pertama Fritzy sama Lana. Ya masa mereka nggak ikut? Ya kan? Terus yang menariknya lagi adalah outfit member, cerita-cerita mereka. Terus ya ini juga bisa dibilang adalah liburannya member lah ya. Tour itu tuh liburan member juga. Member apa namanya, walaupun mereka ada penampilan mini live performance ya di akhir acara, terus juga ada meet and greet dan two shooting seharian, tapi ketika mereka jalan dari satu kota ke kota lain, mereka juga merasa itu jadi hiburan tersendiri buat mereka. Jadi ya ini bisa dibilang adalah liburan member ya. Liburan kecil-kecilan dari member, bareng-bareng. Mereka juga bakal ada cerita-cerita nanti. Biasanya juga bakal ada yang live stream ketika lagi di hotel. Jadi kita lihat aja seperti apa keseruannya dari tour ini ya, karena akhirnya ada tour lagi di tahun ini ya. Setelah kemarin-kemarin orang-orang pada bingung nih, kayak apakah bakal ada sesuatu yang baru di JKT48 karena nggak ada kabar sama sekali gitu. Tapi ternyata ada. Mungkin gua balikin lagi ya layarnya karena kayak kayak kebanyakan nih ini ya, apa, ngeliatin website ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah konser. Oke, JKT48 special konser full house. Gua kemarin tadi ya mikir full house, apakah ini akan menjadi seperti Heaven? Ternyata sepertinya tidak. Full house itu maksudnya seluruh ya satu JKT48 ditambah sama ini tadi JKT48 and Friends. Friends ini adalah orang-orang yang terlibat di pembentukan setlist original ini ya. Mungkin ada komposer-komposer lain yang ikut, mungkin ada kayak Lale Ilmanino mungkin salah satunya, atau jangan-jangan ada Adi MS ya, atau ada Erwin Gutawa. Siapa kira nanti komposernya siapa aja? Eka Gustiwana misalkan gitu ya. Itu sangat menarik kalau misalkan terjadi ya, komposer-komposer yang punya nama besar di Indonesia itu bantu ngebuat setlist original JKT48 ini. Jadi menarik. Apakah akan bagus atau tidak gitu.
Dan kabarnya lagu-lagu di setlist original ini bakal dibawain di konser ini. Jadi gue harap juga banyak lagu baru, dan ini jadi tempat seru-seruan fans juga, fans yang mungkin sudah mulai redup apinya itu bisa balik lagi gitu ya, yang menyala lagi, bisa semangat lagi dengan melihat JKT48 yang sebenarnya kayak gini-gini aja kemarin. Ketika melihat konser ini dan melihat rangkaian ini, mereka jadi semangat lagi, mereka jadi kayak oke, balik lagi. Dan apakah ini bisa men-trigger video call member itu balik lagi jadi rame, full sold out seperti sebelum-sebelumnya, karena sekarang memang lagi sepi ya. Video call member tuh lagi sepi, lagi nggak banyak yang video call, nggak banyak yang sold out juga. Dan banyak orang yang bilang ya dengan adanya video call nggak sold out itu menandakan penurunan ya, walaupun nggak bisa diwakilin dari video call ya. Cuma ya gue harap setelah rangkaian ini dan munculnya series Ori ya, orang-orang jadi semangat lagi untuk, atau orang-orang baru bisa datang ke menjadi fans JKT48, bisa ikut meramaikan, ikut seru-seruan bareng ya. Awalnya gue merasa kayak ya pengumuman ini bukan buat gue gitu, tapi setelah gue lihat oke, banyak hal yang bisa gue lihat, banyak hal yang bisa gue nikmatin juga sebenarnya. Walaupun kayak tour gue nggak ada, kota gue nggak ada, cuma gue bisa ngelihat keseruan di TL ya, live report di TL tuh gue bisa ikutan. Terus mungkin kayak merchandise, pasti akan ada merchandise, gue mungkin bisa ikut just tip merchandise gitu ya. Ya itu serunya. Terus ada ini member-member foto outfit mereka, itu juga bakal seru, karena gue suka ngeliatin foto-foto member-member ketika mereka ada di satu kota tertentu dengan outfit tertentu, itu seru. Apalagi sekarang itu bakal ada 5 kota, jadi ada 5 outfit tuh. Bukan ya, 5 kota dibagi 2 tim ya, 2 kota masing-masing, satu di Surabaya, 3 lah. Berarti 3 masing-masing 3 kota. Ya 3 outfit itu bakal sangat menarik, bakal banyak foto-foto dari member juga. Terus mini live performance itu juga bakal banyak ininya. Live reportnya ya, rekaman ataupun photoshoot dari kakak fotografer yang biasa motoin member, itu juga bakal banyak keseruan. Dari SPV gue bisa buat reaction ya, bisa seru-seruan juga. Terus dari konser sebenarnya gue bisa nonton live stream ya. Kenapa nggak nonton konser lagi, karena kayak nggak dulu deh ya, nggak dulu untuk pertengahan tahun, mungkin akhir tahun aja. Itu pun nggak tahu bakal pergi atau nggak tahu bakal di mana juga kan. Tapi untuk pertengahan tahun mungkin nggak dulu karena repot ternyata ya. Buat sambil ngevlog juga repot juga ya. Mungkin gue akan ini aja, nonton live stream atau enggak nobar di regional mungkin. Dan setelahnya mungkin gue akan buat video ngojek juga soal konsernya, after konser itu seperti apa, pendapat gue soal konsernya, itu gue akan buat juga videonya. Jadi ya walaupun gue pertama kali mendengar pengumuman itu kayak pengumuman ini kayak gue nggak bisa ikut seru-seruan, tapi ternyata setelah gue lihat-lihat lagi, bisa nih, ada beberapa hal yang bisa gue nikmatin juga ya, sebagai fans VAR yang kotanya nggak diajak. Ya seperti itu, dan menurut gue cukup seru. Kita lihat aja nanti di 2 bulan ini ya, Mei, Juni, Juli, bakal banyak hal baru, bakal banyak hal yang akan terjadi di JKT48 dari rangkaian acara mereka tadi ya. Ya mungkin seperti itu pendapat gue soal pengumuman tadi ya. Seperti apa pendapat kalian soal pengumuman tadi? Apakah kalian excited atau tidak? Apakah kota kalian kebagian atau tidak ya? Kalau kebagian selamat, karena walaupun kalian nggak dapat meet and greet atau two shot misalkan, kalian masih bisa nonton live performance. Itu kan gratis ya, live performance, jadi bisa enjoy.
bareng-bareng di sana, ketemu sama teman-teman yang mungkin away ke sana juga, ke kota-kota kalian jadi tuan rumah, kalian sambut teman-teman kalian yang dari Jakarta misalkan, atau dari kota-kota lain yang terdekat ya. Itu bakal seru sih ya. Jadi gue akan siap memantau dari sosial media aja dan lihat keseruan-keseruan yang akan terjadi. Dan untuk SPV gue akan buat reactionnya. Dan untuk konser tadi kita nikmati sama-sama, mau kalian nonton langsung ataupun nonton di live stream. Karena soal konsernya bakal diselenggarakan di 26 Juli di Istora Senayan ya. Lagi-lagi komplek GBK Istora Senayan, kayak Heaven. Beneran gue keinget Heaven, itu sangat memorable ya, Heaven. Apalagi Istora Senayan juga. Kalian balik lagi ke Istora Senayan, ya kapasitasnya lebih kecil ya dari ini kan, jelas lah dari Indonesia Arena ya. Indonesia Arena, jadi gue pikir itu akan sangat mudah sold out ya. Itu akan sangat mudah untuk sold out sih sepertinya. Jadi ya bagi kalian yang mau ikut konser, bersiaplah untuk War ya. Dan gue berharap juga War tiketnya akan sama seperti NF13 kemarin, itu sangat enak banget Warnya apa ya, simple ya. Mempermudah hidup. Warnya tuh enak banget. Lo nggak perlu sampai ninggalin kerjaan, lo nggak perlu sampai bolos sekolah misalkan gitu ya. Lo tinggal buka HP lo, udah tunggu sampai beneran antrian itu berkurang, masuk, lo beli, check out, bayar, selesai, lo dapet tiketnya, oke, aman gitu. Itu akan lebih mudah. Gue berharap war tiketnya juga seperti itu. Tapi kalau untuk war tiket MNG dan Two Shot ya, selamat berjuang teman-teman pejuang website JKT48 ya. Ya, itu dia pengumumannya, cukup seru dan kita lihat seperti apa ya. Oke, mungkin itu aja untuk video ngojek kali ini. Kita akan ketemu lagi di pengumuman berikutnya ya, mungkin yang akan terjadi nantinya. Oke, kalian kasih pendapat kalian kolom komentar ya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai saat ini kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye-bye.